Mantap! Selain bantuan PKH dan BPNT yang cair di bulan April, ada bantuan tambahan bagi KPM PKH BPNT dan warga di DTKS yang memiliki anak berkategori khusus ini. Ada bansos Rp200.000 per bulan yang dikabarkan cair untuk 2 bulan, sehingga penerima langsung mendapatkan nominal Rp400.000. Berkah di bulan April ini. Bagi KPM yang beruntung dan ada namanya sebagai calon penerima, itu akan dicairkan melalui Bank Himbara. Khususnya di wilayah kami itu menggunakan Bank Mandiri. Bagi KPM calon penerima akan dibuatkan rekening. Nah, bansos apa kira-kira dan sasaran penerimanya siapa saja? Simak info lengkapnya dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga di hari ini selalu ada harapan dan kebaikan yang tercapai. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti bercita-cita dan berusaha untuk tetap meraih kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Dilansir dari kontan.co.id, Jakarta, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah merealisasikan bantuan sosial atau bansos atensi yatim piatu (YAPI) sebesar 74,51 miliar hingga 26 Maret 2024. Bansos ini disalurkan melalui KPPN Jakarta 7 kepada 186.291 penerima manfaat. Bansos YAPI kembali disalurkan melalui KPPN Jakarta 7 kepada Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang nantinya disampaikan kepada para penerima manfaat. Dikutip dari laman Instagram @ditjenperbendaharaan, dikutip pada hari Minggu 31 Maret 2024. Adapun program ini merupakan salah satu bentuk bansos yang secara khusus ditujukan untuk generasi penerus bangsa yang orang tuanya telah meninggal dunia, agar terhindar dari kerentanan seperti keterlantaran, kekerasan, ataupun eksploitasi anak. Berdasarkan info dari bank penyalur di wilayah kami, Bank Mandiri, dan mungkin di daerah teman-teman berbeda bank, itu tergantung dari penyaluran bansos yang biasanya menyalurkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Pihak Bank Himbara di daerah kami telah menyampaikan daftar BNBA yang memuat nama-nama calon penerima agar dibukakan rekening tabungan dan ATM agar pencairannya bisa lebih mudah. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa itu bansos atensi YAPI? Silakan simak penjelasannya di belakang saya. Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Tri Risma. Akibat ketidaksiapan keluarga karena persoalan ekonomi, Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Tri Risma hari ini menggulirkan bantuan YAPI dalam bentuk uang sebesar Rp200.000 per bulan yang menjangkau seluruh anak yang kehilangan orang tuanya. Kementerian Sosial bekerja sama dengan lembaga penyalur untuk menyalurkan bantuan YAPI. Bantuan YAPI dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan makanan, menambah daya tahan tubuh, pakaian, perlengkapan pendidikan, dan kebutuhan lain yang mendesak. Dengan adanya program YAPI, anak dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya secara optimal agar hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal. Terima kasih Bu Menteri untuk bantuannya. Kesejahteraan anak mencakup seluruh proses pertumbuhan dan perkembangan anak dalam berbagai aspek. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia. Permasalahan anak yatim piatu dan yatim piatu atau yatim adalah hilangnya pengasuh utama dapat berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Di antaranya tidak terpenuhi kebutuhan kesejahteraan anak, mencakup seluruh proses pertumbuhan dan perkembangan anak dalam berbagai aspek. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah anak yang salah satu atau kedua orang tuanya meninggal. Permasalahan anak yatim piatu dan yatim piatu atau YAPI adalah hilangnya pengasuh utama dapat berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak. Di antaranya tidak terpenuhi kebutuhan dasar akibat ketidaksiapan keluarga karena persoalan ekonomi.
Oleh karena itu, Kementerian Sosial di bawah kepemimpinan Tri Risma hari ini menggulirkan bantuan YAPI dalam bentuk uang sebesar Rp200.000 per bulan yang menjangkau seluruh anak yang kehilangan orang tuanya. Kementerian Sosial bekerja sama dengan lembaga penyalur untuk menyalurkan bantuan atensi YAPI. Di antara hak-hak anak yang perlu dibenahi adalah hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan partisipasi. APBN ikut mendukung terpenuhinya hak-hak tersebut melalui serangkaian program untuk bidang pendidikan, kesehatan, hingga bidang sosial, tulisnya. Bansos ini juga bertujuan untuk mendukung kelangsungan hidup anak, mengurangi beban keluarga, dan mendukung kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan asupan nutrisi, vitamin, dan gizi bagi anak. Bansos Atensi YAPI membantu anak-anak yatim piatu dan yatim piatu dalam pemenuhan aspek layanan dasar, utamanya bagi mereka yang duduk di bangku pendidikan sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP. Nah, teman-teman, jika di tahun 2023 lalu untuk penyaluran atensi yatim piatu atau YAPI ini dicairkan di PT POS, maka untuk selanjutnya agar mempermudah KPM menerima dalam pencairan, maka akan dibuatkan rekening dan KPM yang sudah ada namanya dalam BNBA agar melakukan aktivasi rekening, di mana nantinya akan diberikan juga kartu ATM untuk mempermudah penarikan bantuan melalui mesin ATM. Atensi YAPI ini bertujuan untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, dan komunitas dalam memenuhi kebutuhan dan hak dasar, melaksanakan tugas dan peran sosial, dan mengatasi masalah dalam kehidupan. Nah, dengan program ini, Kementerian Sosial berharap tentang keberfungsian peran anak-anak yatim piatu dalam berkehidupan sosial, bahwa pemerintah hadir merangkul kehidupan anak yatim piatu. Berdasarkan informasi dari Bank Penyalur di daerah kami bahwa bantuan atensi yatim piatu atau YAPI diberikan setiap bulannya Rp200.000 per KPM dan akan dicairkan untuk 2 bulan sehingga KPM penerima itu mendapatkan Rp400.000 langsung ke rekening atas nama anak tersebut sebagai KPM atensi YAPI, yatim piatu. Nah, bagi yang sudah ada namanya dalam daftar nama calon penerima, nantinya akan disampaikan oleh pendamping sosial atau petugas bank untuk proses pembukaan rekening dengan tentunya membuat surat kuasa dari penerima bantuan kepada pihak bank penyalur untuk keperluan dalam penyaluran dana tersebut. Mekanisme penyaluran tergantung dari wilayah masing-masing KPM. Itu dapat melalui pendamping sosial di tiap wilayah. Nah, teman-teman, sebagai catatan terdapat 5 kategori KPM yang tidak bisa mendapatkan atensi yatim piatu. Yang pertama, itu KPM telah berusia di atas 18 tahun. Untuk KPM yang tidak memenuhi syarat usia tersebut tidak bisa mendapatkan bansos atensi yatim piatu. Selanjutnya yang kedua, KPM meninggal dunia. Nah, jika KPM tersebut meninggal dunia, maka bansos tidak bisa dicairkan ke wali keluarga lainnya meski ada ahli waris. Yang ketiga, penerima manfaat tidak diketahui keberadaannya. Nah, KPM tidak tinggal di alamat yang tertera dalam DTKS dan keberadaannya tidak diketahui, maka KPM tersebut juga tidak bisa mendapatkan bansos atensi yatim piatu. Selanjutnya yang keempat, teman-teman, KPM sudah menikah. Meskipun usianya masih di bawah 18 tahun, jika sudah menikah tidak akan bisa mendapatkan bantuan atensi yatim piatu. Yang kelima, ayah atau ibu dari penerima manfaat telah menikah lagi. Nah, apabila orang tua KPM sudah menikah lagi, maka bansos tidak bisa dibayarkan karena statusnya tidak lagi dianggap sebagai anak yatim atau piatu. Jadi, teman-teman, terdapat 5 kategori KPM yang tidak bisa mendapatkan bansos atensi yatim piatu Rp200.000 per bulan. Bansos atensi yatim piatu membantu anak-anak yatim piatu dan yatim piatu dalam pemenuhan aspek layanan dasar, utamanya bagi mereka yang duduk di bangku pendidikan sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP. Selamat ya teman-teman bagi para calon penerima, semoga bantuannya bermanfaat.
Baik teman-teman, demikian info kali ini mengenai bantuan yang cair Rp200.000 per bulan, yaitu Bansos Atensi YAPI Yatim Piatu. Saya Amran undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.